kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu sudah menemukan? Katakan amin. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu jemaat Tuhan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah proses pembentukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini firman Tuhan tadi kita melihat nats pembimbing di situ dikatakan di dalam Roma pasal 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam surat Roma ini, di sini satu pertanyaan yang luar biasa. Siapakah hai manusia sehingga engkau membantah Allah? Pernahkah ini terjadi dalam hidup kita? Ketika kita mengalami proses pembentukan, pasti kita akan berusaha, kita membantah bahwa kenapa sehingga hal ini terjadi dalam hidup saya. Pasti hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita melihat di bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Yeremia pasal 18, di sini Yeremia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk karena Tuhan ingin memperdengarkan suaranya. Yeremia datang tepat ketika tukang periuk itu sedang bekerja sebuah bencana. Nah, ada beberapa langkah dari proses yang dikerjakan oleh tukang periuk ini untuk membuat sebuah bencana. Dia mulai dari persiapan tanah liat yang akan digunakan dan menempatkan tanah liat pada meja yang dikerjakan dapat berputar sehingga apa? Dilihat mudah dibentuk. Membentuk tanah liat itu mencari benda yang mempunyai kegunaan. Dan yang berikut adalah apa? Membakar bencana yang sudah dibentuk agar menjadi bukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Supaya apa? Supaya hingga proses penyempurnaan, hingga tampil menjadi bejana yang lebih indah ketika orang melihat. Kalau bejana itu dibuat asal-asalan, kira-kira orang tertarik untuk membeli atau tidak? Tidak. Ambil itu nggak bagus. Yang orang lihat itu adalah hasilnya itu bagus. Bukan dilihat, wah ini kayaknya cepat. Jadi orang lihat dari apa? Kualitas. Nah, dari sekian proses ini, di pagi hari ini kita akan belajar dari 2 langkah proses yang penting dari kisah ini. Yang pertama adalah proses hidup. Di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat di situ dikatakan, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan membawa Yeremia untuk belajar dari tukang periuk, karena Tuhan ingin memberitahukan bahwa manusia memiliki proses kehidupan yang mirip dengan bejana yang dibentuk. Tanah liat tidak secara otomatis dia bisa berubah menjadi bejana. Meja ini dia tidak bisa berubah menjadi meja, tapi melalui proses digergaji, sakit, akhirnya menjadi meja yang luar biasa. Bejana tanah liat ini juga begitu. Tidak mudah dia jadi bencana yang sangat indah, sehingga orang-orang melihat baik, mereka berlomba-lomba untuk membeli bencana itu. Tapi karena dalam proses pekerjaannya itu tidak mudah, dia menjadi bencana yang baik. Ketika tanah liat tidak mengikuti bentuk dari tangan tukang periuk dan menjadi rusak, maka prosesnya akan diulang kembali. Supaya apa? Dia menjadi bencana yang baik. Jadi berulang-ulang supaya bisa dilihat, oh ya ini bagus. Kalau sudah bagus, kira-kira ulang lagi atau tidak? Tapi disiapkan, lalu dibakar dan ditaruh, dijual. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah kita harus mengerti bahwa tidak ada momen dalam kehidupan kita yang bukan merupakan proses bagi hidup kita. Setiap momen yang merupakan bagian dari proses kehidupan. Oleh karena kita harus belajar merelakan hidup kita, memiliki hati yang rela untuk dibentuk, berserah kepada Tuhan, dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Kalau kita rela memberikan hati kita untuk dibentuk, maka itu akan seperti bencana tanah liat. Tapi kalau kita tidak rela, maka seperti firman Tuhan di dalam Roma, kita bertanya, kita membantah, kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Tapi kita melihat bahwa bencana itu ya siap, mau diputar-putar, terakhir apa? Menjadi bencana yang baik. Setiap kali kita mengeraskan hati, kita bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak bersyukur atas apa yang kita alami di dalam hidup kita, maka hidup kita bagaikan tanah liat yang keras yang tidak dapat dibentuk menjadi bencana. Tapi jika kita rela memberikan hidup kita untuk dibentuk, maka kita akan merasa bahwa Tuhan inilah aku, bentuklah hidupku menjadi bencana yang baik. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Relakanlah hati kita untuk menjalani proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur atas proses pembentukan yang Tuhan kerjakan melalui berbagai macam perkara-perkara yang kita alami di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu tahu nggak? COVID ini adalah salah satu proses. Salah satu proses untuk apa? Apakah kita sungguh-sungguh datang lagi kepada Tuhan atau tidak? Karena apa? Manusia lebih mencintai dunia sehingga jauh dari Tuhan. Maka Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Supaya apa? Membawa manusia, membentuk manusia supaya semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih mengeraskan hati, di situ kita akan kalah di dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa lewat proses ini kita mengerti dan memahami pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan membentuk hidup kita dan kita alami apa yang terjadi. Kalau kita mampu melewati itu, Bapak Ibu, kita akan mencari rencana yang baik. Kita akan dibentuk, pasti rasa sakit. Tapi kalau Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, kita mampu melewati, pasti kita melewati yang baik. Proses itu lewat apa? Kebutuhan ekonomi berkurang, sakit penyakit, masalah persoalan, kesulitan datang berbagai macam-macam. Tapi kita yakin dan percaya bahwa itu adalah proses pembentukan dalam hidup kita. Jikalau kita mampu melewati, ada rencana Tuhan yang sangat indah di balik semua proses. Yang kedua, langkah kedua adalah rencana Tuhan. Roma pasal 9 ayat yang ke-21. Roma pasal 9 ayat yang ke-21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai tujuan yang biasa? Di situ diakhiri dengan pertanyaan, diakhiri dengan tanda tanya. Tapi itu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini tukang periuk mempunyai hak sebagai pembentuk bencana. Jadi dia mau usaha supaya membuat dia itu bentuknya seperti apa, itu haknya. Jadi tangan liat ini dia tidak bisa berhak buat saya supaya saya ganteng, saya cantik, saya ini. Tapi dari orang yang membentuk tukang periuk itu, dia akan berusaha, dia buat segala macam, berbagai macam, supaya apa? Menjadi indah. Dia punya ide rancangan untuk apa? Yang dipikirkan untuk dituangkan dalam pembentukan bencana itu. Nah, dia membentuk bencana sedemikian rupa dengan segala keahliannya, sehingga bencana tersebut benar-benar menjadi sama dengan apa yang dipikirkannya sebelum. Nah, apa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Segumpal tanah liat yang dibentuk menjadi bencana tentu hanya mengikuti dan bentukan dari tangan tukang periuk itu. Jadi dia mengikuti arahan dari tukang periuk itu. Membuat dia bagaimana? Terserah. Dia tidak membantah, buat saya supaya miring kiri, miring kanan. Tidak. Tapi dia mengikuti apa yang dimau oleh tukang periuk itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tukang periuk dapat membentuk tanah liat sehingga apa? Mencari bencana yang mempunyai tujuan. Nah, kalau kita membentuk bencana ini, kalau tidak punya tujuan, kenapa kerja sampai harus banting tulang dan menghasilkan banyak? Tapi bencana itu punya tujuan. Seperti apa? Gelas, tas bunga, hiasan, atau kegunaan yang lain.
Nah, bencana yang sudah dapat dijadikan, ditempatkan berbagai macam tempat, mulai dari lemari, rak, meja, tempat hiasan, ruang tamu, supaya apa? Supaya orang melihat luar biasa. Kalau ini sudah begini berapa? Berarti apa? Sangat baik, bagus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidakkah Tuhan mempunyai rencana bagi masing-masing hidup kita? Iya. Tuhan pasti mempunyai rencana bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan rencana yang indah, yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita tidak dapat menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup. Mungkin saja kita kecewa. Mungkin kadang-kadang kita mengalami kedukaan, sakit hati, amarah, kecewa, depresi yang tidak pernah sembuh, tidak mendapat jawaban doa, dan tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Tapi Tuhan mau katakan, tetaplah, ingatlah bahwa Tuhan sedang melihat hidup kita. Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tuhan sedang menyertai kita. Jangan pernah putus asa dan kecewa. Tinggalkan Tuhan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan sedang mendengar kita. Bahkan Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar, yang sempurna bagi hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Dia sedang membentuk kita untuk apa? Mencari sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu rencana yang indah dan sempurna dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, memberikan hidupmu kepada Tuhan. Jangan protes bahwa kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya. Tapi katakan, inilah aku Tuhan. Bentuklah sesuai dengan rencana. Pakailah aku sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan, mencari berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan. Bapak Ibu, sudah 2 minggu pasti Bapak Ibu pasang itu alat di depan. Saya rela alat ini Bapak Ibu karena banyak orang yang sudah saya menangkap hanya lewat alat ini. Gunakanlah HP kita untuk menginjili orang, memberitakan Injil. Bisa tidak? Kira-kira Bapak Ibu bisa tidak? Pasti bisa. Guna apa kita pegang alat-alat ini? Berdoa dan minta Tuhan berkati alat ini. Saya mau pakai untuk memberitakan Injil. Salah satu pergumulan jemaat GKI yang asli adalah apa? Meminta jiwa-jiwa. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita sama-sama berdoa, maka gereja ini akan penuh. Tapi mau yakin atau tidak? Saya yakin. Dan meskipun secara sederhana, tapi kalau kita rela dibentuk, maka hidup kita akan dimuliakan nama Tuhan. Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29. Bapak Ibu, jangan pernah membantah kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan. Kita baca perlahan-lahan. Dan firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa saat ini kita dibentuk oleh Tuhan. Apakah kita mampu dibentuk atau kita takut, kecewa dan tinggalkan Tuhan? Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Saya minta salah satu pemuda untuk membaca. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-11 di situ. Tuhan katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Di ayat yang ke-12 di situ dikatakan, ketika kita berseru, apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar. Ayat 13 di situ dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Siapa yang berkata seperti itu? Tuhan. Dan ayat yang terakhir, kenapa kita dibuat? Oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Jikalau kita mau dibentuk, maka firman Tuhan bilang dia akan mengumpulkan kita kembali ke tempat kita. Tapi itu kasih saya waktu di namanya. Ini adalah apa Bapak Ibu? Stick. Kalau kira-kira kita tidak beri untuk membuat sebuah benda, kira-kira berguna atau tidak? Tidak. Tapi barang ini sangat berguna. Ini belum sempurna, masih setengah. Saya coba berusaha belajar bagaimana proses pembentukan. Saya membuat gereja GKIN Cabean asri. Dan yang bagian belakang belum. Mudah atau tidak Bapak Ibu? Sudah. Saya bingung waktu ini, menaranya ini. Saya bingung waktu ini buat gimana. Setelah saya buat, kok yang satu miring-miring. Tapi masih belajar. Bapak Ibu, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan ini, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, hanya Tuhan yang mampu menolong saya dan Bapak. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Bentuklah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi membawa berkat firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Silakan.